nilai-nilai luhur untuk membangun sebuah politik dan demokrasi yang berintegritas dan bermoral. Ya. Bersandar kepada Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di channel kita JPSA, Jejak Perjalanan Spiritual Angbay. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, di episode malam hari ini di podcast kita yang temanya tentang membangun politik demokrasi yang berintegritas dan bermoral. Di sini sudah hadir guru kita Kap, narasumbernya. Apa kabar Kap? Sehat? Alhamdulillah. Beliau Kap Kiarit Pranakarya, guru kita, ketua FSSN, penggagas FSSN, penanggung jawab FSSN, dan yang mencetus penggagas juga JPSA. Gitu loh. Subhanallah, luar biasa udah hadir. Matur suwun nih Kap, udah hadir malam ini. Oke sahabat Angbay yang dirahmati Allah, sebelum kita tanya jawab kepada narasumber kita, guru kita Kap, izinkan Angbay untuk memberikan pakem kita. Pesan Angbay, jangan sampai kita tinggalkan sholat, selalu perbanyak zikir dan sholawat. Yuk kita sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilidh zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilidh zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Angdan, ya. Luar biasa di episode malam hari ini temanya tentang membangun politik demokrasi yang berintegritas dan bermoral. Dan di sini luar biasa guru kita selalu hadir ketika kita mengundang beliau untuk datang ke Saung Kedamaian. Ya. Alhamdulillah. Kap, punten ini Angbay di sini izinkan Angbay untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kap tentang tema di malam hari ini Kap, tentang membangun politik demokrasi yang berintegritas dan bermoral. Pertanyaan pertama dari Angbay supaya Angbay dan para sahabat Angbay wawasannya bertambah lah seperti itu. Pertanyaan pertama, Kap, bagaimana cara membangun politik dan demokrasi di negeri kita yang berintegritas dan bermoral Kap? Monggo. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Baik, Kang Dan. Saya diundang kembali di channel YouTube Jejak Perjalanan Spiritual. Alhamdulillah. Sebelum Kap menjawab pertanyaan Angbay, mohon maaf meralat podcast yang lalu ya, Kap, tentang itu bahwa bukan undang-undang pemilu nomor 6, ya, tapi undang-undang nomor 10 tahun 2016 ya, dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu serentak. Betul. Di tahun 2024. Terima kasih Angbay. Oke. Tentunya seperti yang sudah Kap sampaikan pada podcast yang lalu, ya, bahwa pengertian politik itu adalah satu upaya atau satu keilmuan atau satu seni untuk meraih kekuasaan, ya, Kap,
atau untuk mempertahankan kekuasaan. Itu politik itu. Ya. Tujuannya baik ya. Tujuan baik. Tentunya untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan itu untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik. Agar menjadi lebih Dan baik gitu. demokrasi sendiri kan sebuah pemerintahan di tangan rakyat ya, civil society atau kebebasan berpendapat. Ya, betul Kap. Tentunya di negeri kita sepakat harus membangun sebuah demokrasi dan politik yang berintegritas Betul. dan bermoral. Sandarannya apa? Apa tuh? Tentunya kita sudah punya dasar Pancasila Ya, ya. dan Undang-Undang Dasar 1945. Betul, betul. Itulah nilai-nilai luhur untuk membangun sebuah politik dan demokrasi yang berintegritas dan bermoral. Ya, Bersandar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Nah, upaya-upaya tadi tentunya pemerintah dengan legislatif memberikan satu upaya. Salah satunya adalah membuat satu undang-undang. Tadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 Iya. dan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu serentak. Betul Kap. Tahun 2024 itu akan ada satu pemilu yang serentak. Pilpres, pemilihan anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, satu serentak pada tahun 2024. Ya. Mungkin teknisnya bisa saja pemilu dulu baru pilkada. Itu bukan masih ada perdebatan atau Masih digodok mungkin ya, Pak. Masih evaluasi ya. Jadi itu salah satu upaya untuk membangun sebuah politik yang bermoral dan berintegritas. Kenapa? Kenapa tuh Kap? Karena sistem politik kita, berdemokrasi kita setelah era reformasi sudah cukup bagus. Hanya sistemnya Sistem. mengkondisikan kita, mengkondisikan sistem pemilu di kita, sistem berdemokrasi di Indonesia itu overcost, biaya yang sangat mahal. Betul. Baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh para Pihak calon praktisi, mungkin ya, Pak. Kap. para praktisi politik praktis. Seorang yang ingin menjadi gubernur, ingin menjadi bupati wali kota, ikut pilkada, Iya. begitu besar ya harus keluarkan biaya. Iya. Begitu juga anggota legislatif, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, semua mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, dengan mengeluarkan biaya yang besar tersebut, dengan biaya politik kita tuh yang besar kosnya, itu berpotensi akan terjadi sebuah deal politik. Deal politiknya itu adalah akhirnya ada win-win solution korupsi. Iya. Ya. Sehingga politik dan demokrasi kita tidak bermoral dan Akhlak ya. berintegritas. Ya. Tentunya untuk mendukung supaya sistem politik dan demokrasi kita itu bermoral dan berintegritas, tentunya itu untuk bagaimana membuat satu sistem Iya. pemilu yang memang efisien, Iya. tidak banyak Tanpa mengeluarkan kos, biaya yang besar. Iya. Itu Angbai sebenarnya ya. Di samping juga memang harus dibangun spiritualnya. Betul. Nilai-nilai agama. Fondasi yang besar, yang paling mendasar adalah spiritual dan nilai-nilai agamanya. Demikian Angbai. Oke, matur suwun Kap. Saya izin bertanya nih, Kap. Boleh. Apakah kultur budaya mesti dibangun untuk menghasilkan demokrasi dan politik yang bermoral dan berintegritas gitu kan? Terima kasih Angdan. Ini sejalan dengan pertanyaannya Angbai. Iya. Betul. Jadi ini kita sedang melakukan sebuah pendewasaan berdemokrasi politik. Seiring dengan berjalannya waktu reformasi, menurut pendapat pribadi Kap, kita masih euforia, masih kebebasan yang arahnya masih belum begitu tepat. Mengapa demikian? Kenapa tuh Kap? Begini Angdan, Ya. sebenarnya kultur budaya masyarakat kita juga harus dibangun. Bagaimana kita tuh mindset masyarakat tuh berpikir begini, bahwa kita tuh memilih calon pemimpin bukan karena uang gitu. Betul. Iya. Bukan karena uang, tapi bagaimana memilih pemimpin itu untuk bagaimana kita lihat track recordnya, skillnya, karakter dirinya, moralitasnya, itu yang kita lihat. Betul. Bukan Karena nah itunya. kultur masyarakat kita sekarang terkondisikan itu. Di samping juga
di dalam sistem politik kita. Contoh yang tadi yang saya katakan, ingin menjadi calon bupati atau calon wali kota atau calon gubernur untuk mendapatkan satu rekomendasi dari ketua umum partai dan sekjen, karena syarat mencalonkan diri untuk menjadi calon gubernur, calon bupati dan wali kota itu harus ada surat rekomendasi dari ketua umum partai dan ketua sekjen. Tentu partai yang mempunyai kursi ya. Mungkin ketua umum dan sekjennya itu tidak main uang, tapi dalam perjalanannya ini banyak yang boros. Yang keluar kawasan di situ kan. Investigasi satu calon bupati untuk mendapatkan rekom, dia harus mengeluarkan duit itu ratusan juta, bahkan miliar. Mungkin sekjen dan ketua umumnya enggak, tapi di bawah-bawahnya ini calon-calonnya. Nah itu juga, itu kultur yang harus dirubah. Jadi juga pihak-pihak pengurus partai juga bagaimana mindsetnya dirubah, bahwa menyeleksi seseorang bukan karena uangnya, karena kelayakan dia menjadi calon, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, dibuat diseleksi itu karena memang kapasitas dia, bukan karena ini. Ada fit and proper test mungkin ya. Juga masyarakatnya dirubah, bagaimana masyarakat tuh pola pikirnya dirubah, bahwa kita ini memilih pemimpin bukan karena uang dan bukan karena balas budi juga. Begini Ang Bay, banyak nih praktek di lapangan. Saya mendukung Ang Bay menjadi bupati, calon bupati. Saya berjuang mati-matian. Setelah Ang Bay jadi calon, saya balas budi. Saya kan berjasa. Saya ikut bantu tim ses. Ya saya minta balas budi. Itu sebenarnya yang harus dihindari. Itu yang harus dihindari. Kita hantarkan dia tuh menjadi pemimpin, baik pemimpin di daerah. Setelah itu kita beri kesempatan dia untuk mengabdi. Jangan dibebani oleh apa? Minta sumbangan lah dari tim ses. Nggak ingat sama saya nih dia. Minta proyek lah, minta balas budi, balas jasa. Nggak usah. Kita memang mendukung dia menjadi tim ses. Memang benar-benar menghantarkan dia untuk bekerja, mengabdi. Ini juga kultur itu harus dirubah. Jangan sampai kita berpikiran itu begitu, ada balas budi. Saya mendukung Ang Bay menjadi calon bupati. Saya mendukung Pak Om jadi calon Kuwu. Kuwu tuh kepala desa sekarang lagi marak di Cikalahang nih. Tapi saya balas budi setelah Pak Om jadi kepala desa Kuwu. Saya kan pernah tim ses. Minta balas budi. Tidak perlu itu. Hantarkan dia menjadi pemimpin dan mengabdi. Setelah itu kita clear. Nggak usah kita ini minta balas budi. Jangan membebani dia. Karena itu akan menggiring seseorang untuk berpotensi korupsi. Karena dia juga nggak enak. Karena dia punya beban lah. Wah, ini kultur budaya itu harus dirubah. Pertama itu membuat satu sistem berdemokrasi dan politik di kita, pemilu yang kosnya ringan. Kedua, kita dan semua masyarakat Indonesia berpikir bahwa kita memilih seseorang bukan karena uang, tapi bagaimana memang terlihat layak. Layak kita usung. Dan apa? Dan beri kesempatan dia untuk mengabdi. Jangan dibebani oleh biaya-biaya sumbangan, balas budi dan sebagainya. Itu Ang Bay. Ini kultur masyarakat juga harus dirubah. Sehingga apa? Kita bisa menatap ke depan. Menatap Indonesia yang lebih maju. Tidak blunder. Apa? Orang sudah masuk ke dunia politik praktis itu akhirnya blunder. Harus balas budi lah, halus itu. Itu yang harus dirubah. Itu yang harus benar-benar dirubah semuanya, Kap ya. Artinya untuk pertama sosok pemimpin ini memang benar-benar layak lah, dari istilahnya pola pikir dia gitu loh. Terus potensi lah yang ada di dia, integritas, moralitasnya. Terus kedua jangan dibebanin dengan istilahnya wah hitung-hitungan nih, dalam artian lu jadi karena gua dukung lu nih. Ya jangan seperti itu. Nah, malah nanti terbebani kan ya. Jadi akhirnya berpotensi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, sahabat Ang Bay. Beri kesempatan pemimpin yang sudah kita usung, yang terpilih untuk mengabdi, benar-benar mengabdi gitu loh. Jangan dibebani dengan betul. Balas budi. Karena nggak mungkin dia dari gajinya. Betul, Kak. Belum dia untuk bayar utang. Betul. Untuk nyalonin bupati ada utang ke sana ke sini. Untuk nyalonin nggak ada yang tahu kan itu seperti itu ya. Untuk nyalonin kepala desa, ngutang sana sini. Nggak tahu kan. Karena apa? Masyarakatnya sudah mindsetnya sudah ada uang. Abang saya pilih, abang sayang. Itu ada uang, wah siapa lu gitu loh. Sehingga tidak. Ya mohon maaf, ini saya bukan berarti sentimentin pribadi ya, betul. Atau skeptis atau a priori bukan. Ini demi apa?
demi karena cinta tanah air ini. Betul. Bahwa bangsa Karena- kita bangsa besar. Iya, iya. Harus dibangun politik dan demokrasi yang berintegritas Betul, betul. dan bermoral. Iya, iya. Caranya itu, Iya. tentunya kita sudah punya dasar sandaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Itulah amanat yang kita harus Iya, iya. pegang teguh. Betul. NKRI harga mati. Betul. Itu. Jadi Tujuannya itu. jangan karena nggak enak sehingga membebani dia gitu loh. Si pemimpin tersebut lah gitu loh. Kedua juga jangan istilahnya karena aduh ada uangnya nih saya pilih gitu loh. Tapi memang itu orang yang kita pilih, kita usung itu memang dia layak gitu loh. Betul, betul. Orang yang layak integritasnya dalam artian. Sepakat bahwa kita anti money politik. Betul Kap. Saya sepakat okray. Bukan berarti kita tidak butuh uang, Iya. tapi uang bukan segala-galanya. Betul. Tapi dalam politik kita anti money politik. Betul Kap. Mau pilihan kepala desa pun, pilihan bupati, Iya. wali kota, gubernur, pilpres, pilihan legislatif, no politik. Iya. Iya, iya. Jangan dibebani dia. Betul. Jangan dibebani calon-calon ini dengan uang, dengan kos ya, Iya, iya. dengan kos yang besar, kos politik yang besar. Kasihan. Kasihan. Iya, iya. Belum udah jadi kita rongrong. Saya kan berjasa. Iya. Balas budi dong. Ini Iya. saya sumbangan, saya sumbang. Wah ya repot. Atau Repot. minta proyek. Wah, ya Akhirnya repot. pemimpin tersebut terbebani, akhirnya ya orientasinya nggak jauh ke arah situ Iya, kan. sehingga- Akhirnya korup. Korupsi. Korupsi. Itu Jadi korupsi kasihan. itu bukan karena moralitas saja, tapi Betul. terkondisikan. Karena beban juga kan gitu. Terkondisikan. Kondisikan. Ya itu ya kita harus membangun politik dan demokrasi yang bermoral dan berintegritas. Bagaimana kita tuh membangun sebuah civil society, Iya, iya. membangun pemerintahan yang memang betul-betul pro rakyat, Betul. bukan pro. Romani. Iya. Betul. Oke. Okray. Itu cukup. Ang Bay. Okray. Luar biasa ini. Sahabat Angbay, mungkin di podcast malam hari ini sampai sini dulu karena ya biasa kurang lebih 20 menit sampai 30. Cuman kan pembahasannya cuma beberapa gitu loh. Iya, Karena yang terpenting di sini ya pilih pemimpin bukan karena maninya lah. Tapi memang karena istilahnya dia ini punya karakter yang wah ini jiwa Yang berintegritas. berintegritas lah, bersosok pemimpin yang kita harus dukung, kita usung gitu Kita loh. bareng-bareng stop money politik. Stop dong, stop. Oke, sahabat Angbay, yang dirahmati Allah, mungkin sampai sini dulu tema kita tentang membangun politik, demokrasi yang berintegritas dan bermoral. Oke, sahabat Angbay yang dirahmati Allah, pesan Angbay jangan sampai kita lakukan sholat, selalu perbanyak zikir dan sholawat. Yuk kita sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال متحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.